one touch, I could with you, with just one touch, I could feel my body giving. Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini adalah seorang perempuan asal Jepara yang lahir pada 21 April tahun 1879. Kartini merupakan keturunan bangsawan, oleh karena itu gelar Raden Ajeng disematkan kepadanya. Kartini merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat dan M. Angasira. Ayah Kartini adalah Bupati Jepara saat itu. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara. Berbeda dengan kebanyakan anak pribumi saat itu, Kartini berkesempatan untuk sekolah di Europiske Lagere School. Els ini merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi orang Belanda dan orang Jawa yang kaya. Di Els, Kartini belajar bahasa Belanda. Sayangnya, Kartini hanya bersekolah sampai usia 12 tahun karena sudah memasuki masa pingitan. Dulu, ada tradisi wanita Jawa harus dipingit dan tinggal di rumah. Karena belajar bahasa Belanda di ESL, R.A. Kartini bisa membaca dan menulis bahasa Belanda. Selama dipingit, ia belajar sendiri membuat dan berkirim surat dengan teman-temannya dari Belanda, salah satunya adalah Rosa Abendanon. Kartini juga membaca banyak buku, surat kabar, dan majalah Eropa. Seperti istilah buku adalah jendela dunia, Kartini jati tahu cara berpikir perempuan Eropa yang lebih maju dan bebas dibandingkan perempuan pribumi kala itu. Dari banyaknya buku, surat kabar, dan majalah yang ia baca, membuatnya berpikir untuk memajukan perempuan pribumi. Karena di masa itu, perempuan pribumi tertinggal jauh dan memiliki status atau stratifikasi sosial yang rendah. Menurutnya, perempuan pribumi harus mendapatkan kesetaraan, persamaan, dan kebebasan. Karena sedang dipingit, tidak banyak yang bisa dilakukan Kartini. Tapi, surat-surat yang ditulisnya menjadi salah satu bentuk perjuangan. Ia menuliskan terkait gagasan-gagasannya baru mengenai emansipasi perempuan. Kartini menuliskan penderitaan perempuan Jawa seperti harus dipingit, tidak bebas dalam menuntut ilmu, dan adanya adat yang mengekang kebebasan perempuan. Pada tahun 1903, Kartini menikah dengan K.R.M. Adipati Aryo Singgi Jujo Adiningrat yang merupakan Bupati Rembang saat itu. Karena sudah menikah, gelar Raden Ajeng yang dimiliki Kartini berubah menjadi Raden Ayu. Meskipun sudah menjadi seorang istri, Kartini tetap ingin melanjutkan cita-citanya memperjuangkan kesetaraan perempuan dan menjadi guru. Suami Kartini mendukung dan memberi kebebasan terhadap cita-citanya. Salah satu bentuk dukungannya adalah dengan mendirikan sekolah wanita di timur pintu gerbang perkantoran Rembang. Setahun setelah menikah, R.A. Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Susalit Jojo Adiningrat yang lahir pada 13 September tahun 1904. Berkat kegigihan Kartini, pada tahun 1912 berdirilah Sekolah Kartini oleh Yayasan Kartini. Sekolah ini didirikan oleh keluarga Van Diventar, salah satu tokoh politik etis saat itu. Awalnya, Sekolah Kartini hanya didirikan di Semarang, tapi kemudian berdiri juga di Surabaya, Yogyakarta, Madiun, Malang, dan daerah lainnya. R.A. Kartini wafat pada 17 September tahun 1904 di usia muda, 25 tahun, 4 hari setelah melahirkan putra pertamanya, Raden Mas Susalit, pada 13 September tahun 1904 di Rembang. Penyebab utamanya diduga preeklamsia, komplikasi kehamilan, namun ada spekulasi lain mengenai infeksi atau keracunan. Beliau wafat dalam pelukan suaminya, Bupati Rembang, Adipati Djayudiningrat. Setelah R.A. Kartini wafat, Mr. J.H. Abendanon, Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda saat itu mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang dikirimkan Kartini ke teman-temannya di Belanda. Buku tersebut diberi judul Noorduisternis tot Licht yang artinya dari kegelapan menuju cahaya. Diterbitkannya buku tersebut mulai mengubah cara berpikir masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi khususnya Jawa. Pada 2 Mei tahun 1964, Soekarno mengeluarkan surat keputusan Presiden nomor 108 tahun 1964 yang berisi ketetapan bahwa Kartini adalah pahlawan kemerdekaan nasional.
Soekarno juga menetapkan 21 April sebagai Hari Kartini yang kita peringati setiap tahunnya sampai sekarang. Pemikiran Kartini juga menginspirasi terciptanya lagu Ibu Kita Kartini oleh W.R. Supratman yang tentunya nggak asing di telinga kita, terutama pelajar.